dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita angkat terus sejenak. Kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kebahagiaan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima
bersyukur kepadamu oleh karena anugerah dan kasih kami, sehingga pada bulan ini, bulan Februari tanggal 18 sebagai perdana, kami hamba-hamba Tuhan kembali berkumpul mempersatukan diri kami untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik dan masih memelihara kami sampai hari ini. Dan Tuhan, banyak rekan-rekan kami yang mungkin mereka ada berpergian, Tuhan juga tolong mereka, upusi mereka dari kuasa darah-Mu. Dan biarlah itu tahun bulan yang akan datang, semua boleh berkumpul bersama menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami ini. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan Engkau menuntut ibadah ini agar supaya semua yang kami lakukan, kerjakan seturut kehendak Tuhan saja. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ada yang tahu lagunya? Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan. Apa semua? Tahu semua. Pujilah nama-Mu. Oke. Walaupun udah memasuki usia sesepuh ya, sesepuh, tapi kita harus tetap semangat. Amin. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kita akan ganti dengan satu pujian nyanyi, Hari Kurasa Bahagia.
Yang jawab cuma satu orang, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Aku percaya Tuhan kuasa. Aku percaya Tuhan ku ajar.
Terima kasih Bapak untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyediaan kepada kami Tuhan. Sehingga pagi ini hamba-hamba-Mu bisa berkumpul untuk bisa memuji, menyembah, memuliakan Nama-Mu, fellowship satu dengan yang lain. Ini saya akan butuh arah untuk Tuhan berikan pada kami Tuhan. Sehingga kami mengerti destiny yang pernah hidup kami. Sehingga kami bisa melangkah dengan pasti apa yang akan kami kerjakan. Semuanya untuk pemuliaan. Urapi hamba-Mu, urapi ya hamba-hamba-Mu saat ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang saya katakan Amin. amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan izin kedua. Tadi saya datang terlambat dan harus coba juga saya minta dalam rumah karena ada sesuatu yang urgent ya, karena ada komitmen ya udah ya. Saya minta antar teman langsung suruh sini, saya langsung jalan. Izinkan ketua ya. Nah, itu amin. Hari ini saya bingung gimana apa yang membawakan ke lembaga senior semua nih pendeta-pendeta apalagi ada sesepuh nih. Maka hari ini saya kasih tema tentang mengejar mimpi aktif. Ya. Kita percaya kita semua punya mimpi yang besar. Amin. Ya, BKSD pasti punya mimpi yang besar. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu pasti. Sejak kita gereja, sejak kita hamba Tuhan, bagaimana kita bisa mengejar mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup. Kita tahu bahwa visi adalah gambaran jelas yang Tuhan berikan, yang Tuhan perlihatkan kepada kita, dan Dia ingin melakukannya melalui kita. Tuhan memberikan kita visi, bagaimana visi BKSD yang Tuhan perlihatkan pada kita yang kita lakukan. Tuhan mau jelas yang Tuhan perlihatkan pada kita supaya apa? Dia ingin kita melakukan visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya kira percaya bukan suatu kebetulan kita semua kumpul di gereja PKS Kamis ini, pasti ada suatu visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nggak hanya kumpul-kumpul biasa kumpul-kumpul fellowship muda, tapi ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan. Tapi bagaimana kita bisa mengejar mimpi itu? Bagaimana apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita persiapan. Ya, preparasi dan tadi persiapan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan kita? Bagaimana kita mengejar mimpi yang Tuhan berikan dalam kita? Bagaimana kita mengejar visi yang Tuhan berikan dalam kita? Kadang-kadang kita gereja dalam kondisi bisa begini, udahlah. Yang penting kita bilang mengalir aja lah. Yang penting gereja bisa berjalan di sini enggak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan pasti berikan dalam hidup kita supaya kita bergerak. Gimana soal persiapan? Tahun 2003 ini apa yang kita lakukan? Kata orang bilang 2003 itu tahun yang gelap. Begini banyak kalian. Tapi apa yang kita lakukan? Pasti ada visi yang Tuhan berikan buat kita hidup kita. Pasti ada visi yang berikan buat gereja kita. Pasti ada Tuhan berikan visi buat apa? BKSD. Contoh Yusuf mendapatkan mimpi atau visi tentang apa yang hendak Tuhan lakukan melalui hidupnya. Ya, ketika Yusuf dapat mimpi, dia cerita kepada kakak-kakaknya bersama mereka yang Yusuf dibuat. Tapi ada sesuatu. Bagaimana kita mengerti, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa tahu visi mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus mengerti. Bagaimana kita mengerti visi yang Tuhan berikan dalam kita? Visi Tuhan adalah berbicara tentang apa? Melalui firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kita harus membaca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan memberikan visi buat kita. Tidak ada lagi melalui apa? Melalui mimpi Tuhan berikan pada kita. Mimpi kita punya visi BKSD tahun 2003 akan menjadi besar. BKSD tahun 2003 menjadi berkah, menjadi terang buat kita dan akan buat pasar Kemis. BKSD akan mempersatukan semua gereja pasar Kemis itu mimpi. Visi Tuhan tidak bertentangan dengan firman Tuhan pasti. Kalau Tuhan berikan visi buat kita, pasti nggak bertentangan firman Tuhan. Pasti ada sesuatu kegerakan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Visi itu diberikan apa? Melihat kebutuhan di sekitar kita dan ada dorongan untuk kita menyelesaikannya. Jadi kalau kita diberi visi, diberi mimpi oleh Tuhan dalam hidup kita, pasti ada kebutuhan di dalam lingkungan ini, dalam butuh di pasar Kemis ini supaya kita melakukannya. Yang kita bawa tadi berkumpul aja, fellowship, kumpul. Tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan. Ya. Sebenarnya hari ini ada mau meeting ya, kira-kira banyak yang datang ya ketua ya. Karena ada sesuatu yang Tuhan memberikan dalam hidup kita. Ya. Visi yang Tuhan berikan melihat masalah sekitar dan ingin menyelesaikannya. Jadi visi itu Tuhan berikan visi buat kita supaya apa? Kita mengerti, ada melihat masalah yang ada di sekitar kita. Di gereja kita sekitar ini apa yang masalahnya yang Tuhan berikan. Ya. Bagaimana dulu
kepala suku lagi ya, kepala suku kita, sepuh kita ya, untuk menjadi ketua perwil 4 ya, dia Pak Suko itu mulai di resolusi nggak boleh ibadah, tapi dia punya planning apa yang kita lakukan itu berdasar rakyat. Tapi sekarang dia keteteran, dikejar-kejar terus. Sekarang dia bisa ibadah bebas, mau ibadah berapa kali udah bebas, tapi dia kejar-kejar, Pak kapan lagi Pak acaranya, Pak kapan lagi Pak acaranya. Itu jelas kita bisa lakukan itu. Bagaimana kita menjadi BKSD akan menjadi besar, itu dilakukan ya. Sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu visi itu ada sesuai dengan tujuan hidup kita. Oh iya Pak ya, semua punya talenta, punya karya masing-masing, ada gereja besar, ada gereja kecil, ada yang sedang, ada pasti. Tapi kalau kita saling membutuhkan satu dan lain, saling mempersatukan satu dan lain, saling menopang satu dan lain, visi itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan kan mimpi kita tuliskan dan ceritakan pada visi semakin kuat. Jadi kita kan yang ketua dapat visi, ini dapat visi semua, diceritakan pada kita tulis, kita kumpul, kita buat ini sesuatu. Bagaimana Tuhan tetapkan di kita pasar Kemis supaya sesuatu yang besar Tuhan berikan. Jangan kita anggap pasar Kemis biarlah kecil-kecil begini terus, jangan sudah matang, tapi kita ada sesuatu yang besar. Kecil-kecil walaupun kita di pasar Kemis, tapi lihat ada dampak yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu lakukan. Bagaimana tahun 2023 ini kita berpikir ke depan, apa yang kita mau, apa yang kita harus kerjakan. Jadi yang pertama bagaimana kita melakukan visi besar, yang pertama adalah kita persiapan. Ya, yang kedua adalah planning apa yang kita lakukan. Planning. Aku jadi ngajarin apa gitu, pemain senior ya, tapi kita mau belajar. Ya, bagaimana planning yang Tuhan berikan dalam kita, apa yang kita kerjakan dengan kita. Ya. Waktu kedua bilang katanya harus cepatnya kita kumpul apa yang kita mau kerjakan. Jadi buat rencana jangka pendek, menengah dan panjang untuk mencapai mimpi itu. Apa yang kita lakukan sekarang ini buat planning? Ya, jangka pendek apa yang kita lakukan? Jangka waktu dari bulan 1 sampai bulan 6 apa yang kita kerjakan? Yuk kita buatin. Aku ada visi nih, mimpi BKSD apa? Lupa ya baca visi BKSD apa tuh? Lupa baca. Ya, apa yang kita lakukan? Supaya kita menjadi berkat, menjadi dampak, kita mempersatukan semua hamba-hamba Tuhan di daerah Pasar Kemis, kita bersatu untuk semua buat kemuliaan Tuhan. Itu kita lakukan, kita kerjakan. Jangka pendek, apa itu jangka pendek? Apa kita kerjakan? Itu kita lakukan dulu. Kemarin saya sudah bicara sama Pak Arai bagaimana ya kita buatkan Pak Arai kan baru nyokongnya, coba caranya apa yang kita lakukan supaya kita benar-benar BKSD bisa kalau bisa bergerak. Jadi buat rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk mencapai mimpi itu. Saya percaya kita semua dikasih visi yang besar dan Tuhan berikan hidup kita dalam gereja kita dalam BKS. Itu pasti. Ya. Tapi ingat saudara, manusia membuat rencana, tetapi rencana yang Tuhan yang telah besar. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita hanya Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Yang ketiga, proses. Jadi pertama ada persiapan, ya. Yang kedua yang kita lakukan adalah, ya, yang pertama persiapan kita lakukan. Yang ketiga ini adalah proses yang Tuhan berikan dalam kita. Saudara, kalau kita mengejar mimpi, mengejar segala visi yang Tuhan berikan dalam kita, itu nggak gampang. Pasti ada proses. Kadang-kadang apalagi kita kumpul sama orang Tuhan, ada yang suka, ada yang senang, ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju, itu pasti ada. Dalam tahap ini kita kadang diizinkan untuk menghadapi kendala, masalah, kesulitan dan hambatan supaya kita berjalan dengan iman. Bagaimana kita membuat? Bagaimana kita membuat ini besar? Pikir dulu aja kita bisa ya. Dulu kita tahun berapa tuh Pak ya? Di ujung sana Pak ya? Tahun berapa tuh? Udah lumayan juga. Pada kita pikir, wah dari mana dananya, dari mana itu. Ya. Tapi yakin percaya dalam setiap tahap kita masih diizinkan untuk bisa menghadapi kendala. Pasti ada kendalanya, pasti ada masalahnya. Saya ingat pemasaran nggak boleh izinin, wah nggak boleh begini, semua tetangga bisa izinin. Saya ingat waktu kemarin itu ada kendala apa tuh, ada bidang apa tuh yang izinin. Langsung telepon ke atasannya pusat, langsung ke mana namanya. Langsung dia telepon orangnya, langsung minta maaf langsung. Karena kamu kerjakan. Kan kita tahu bahwa
Yang izinkan rencana hari apa kemarin tahun berapa tuh Pak ya? Tentara-tentara tuh semua tuh babat rumput itu rame-rame kita babat rumput semua. Itu kan. Ya. Jadi proses, jadi dalam tahap yang kita kadang-kadang Tuhan izinkan untuk ada kendala, masalah, kesulitan dan hambatan supaya kita bisa berjalan dengan benar. Di PKS ini saya rasa pasti banyak kendala, permasalahan. Ya. Kita mau pertemuan, satu yang bisa hari ini, satu hari bisa hari itu, ada bisanya ini, ada bisanya hari itu. Ya bagi terjaga padahal bingung mau hari apaan gitu. Pasti ada kendalanya. Tapi kita belajar kita bagaimana bisa mengejar mimpi yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan bukakan kepada kita sesungguhnya sudah selesai dia kerjakan di dalam alam roh. Kita berjalan dengan iman. Percaya apa yang Tuhan bukakan. Ya, apalagi PKS itu sudah berdiri sudah 14 tahun Pak ya. Berapa Pak? 17 kan? 17. Berapa Pak? 98 sampai sekarang. Berapa Berarti tahun? berapa Pak? Itu Berapa kemarin? 15 Pak. 15. Lalu Pak 15. Saya rasa apa yang Tuhan bukakan itu pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan. Gak mungkin dibiarkan begitu saja oleh Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan bukakan kepada kita sesungguhnya sudah selesai di alam roh. Kita melakukan dengan iman. Pasti ada sesuatu yang besar Tuhan berikan. Kalau di KSG bersatu, hamba atau bersatu, ya, satu tujuan, satu visi untuk mengejar apa dampak kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita ditaruh tempat ini bukan satu kebetulan, pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam kita. Kalau kita sama-sama saking percaya, pasti akan melihat wow BKSG. Ternyata ini yang BKSG lakukan. Itu, ya. Yang keempat adalah progresnya. Bagaimana progresnya? Ya. Saudara, kita tahu bahwa siapa saja dalam perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Setia yang kecil dulu kita lakukan, kerjakan. Ya, ketika kita bersatu bersama-sama, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, saya percaya. Kalau setiap perkara kecil pasti itu akan berikan step by step perkara yang besar Tuhan berikan dalam hidup. Ya, mungkin itu satu yang lain. Ya, kalau juga itu satu komitmen. Berserah tadi dia pikir, bisa coba aja deh. Pokoknya jam 10 saya tinggalin mereka ada tinggalin.